Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang market. Suku bunga Amerika sudah turun. Kenapa pasar modal yang Indonesia belum bullish gitu? Nah, di rapat Bank Sentral Amerika 17-18 Desember yang lalu, diputuskan suku bunga turun 25 basis poin dari 4,5 sampai 4,75 menjadi 4,25 sampai 4,5%. Dan setahu saya memang kalau di Amerika itu satu-satunya bank sentral itu pakai range, nggak kayak Indonesia berapa gitu. Tapi ya sudah itu stylenya Amerika gitu. Nah, penurunan suku bunga The Fed atau Bank Sentral Amerika itu adalah sentimen positif yang dinanti-nantikan. Tapi mengapa sudah turun, IHSG-nya masih melempem, rupiah malah sekarang di atas 16.000 gitu. Video ini saya rekam di tanggal 26 Desember ya. Nah, secara year to date hingga 24 Desember 2024, transaksi investor lokal sama asing kalau di IHSG itu lokalnya 58, asingnya 42. Jadi lokal itu sudah lebih dominan dibandingkan asing. Tapi meski demikian, asing itu masih menjadi penggerak IHSG. Karena meskipun transaksi mereka itu sekitar 40%, tapi terkonsentrasi pada saham-saham penggerak indeks. Sementara 50%-nya lokal itu lebih kemana-mana gitu. Jadi tidak tidak terkonsentrasi. Ya. Nah, saya kasih contoh, ada Telkom, Bank Mandiri, BRI, sama BCA. Empat saham ini itu bobotnya kalau di IHSG sekitar 30 sampai 35%. 30% itu artinya kalau empat saham ini sama-sama naik 10%, maka IHSG akan naik 3%. Kalau dia drop 10%, IHSG akan minus 3%. Itu kalau bobotnya 30 ya. Nah, kalau di LQ45, ya di 30 lebih tinggi lagi. Itu bisa 55 sampai 60%. Kenapa? Karena di IHSG itu maksimal satu saham bobotnya 9%. Kalau di LQ45 LX30 itu bisa 15%. Itu empat saham ini kalau kayak BRI, BCA sudah mentok 15, Bank Mandiri juga sudah mendekati 15, Telkom ya mungkin 9-10%. Jadi kalau dijumlahkan ya bisa 55-60% seperti itu. Nah, empat saham ini, Telkom itu transaksi asingnya 64%. Kalau apa Bank Mandiri 69%, hampir 70. BRI 57. Mungkin drop banyak banyak investor lokal yang beli kan. Jadi bobotnya lebih kecil. Kemudian kalau BCA top 73%. Jadi empat saham ini eh, lebih dari 50 atau lebih dari 60% itu didominasi oleh investor asing. Makanya kalau asingnya buy, mereka naik. Kalau asingnya sell, mereka turun gitu. Nah, dalam 3 bulan terakhir, per 24 Desember, kalau kita ke RTI, itu asing sudah sell 37T di pasar reguler dan 3,6 di pasar tunai dan negosiasi. Transaksi yang menggerakkan market itu adalah transaksi di pasar reguler. Kenapa? Karena kalau pasar tunai sama pasar nego, berapapun harganya dan volumenya, itu tidak menjadi eh, masuk dalam open high low close. Artinya dia tidak tercatat, tidak menentukan harga penutupan. Biasanya sih itu transaksi block sales dalam jumlah besar atau mungkin transaksi pindah kepemilikan sih. Jadi kalau kita mau tahu marketnya lebih asingnya itu yang lebih pengaruh ke market, lihat transaksi di pasar reguler. Kalau yang negosiasi itu kadang-kadang ada perpindahan pemilik. Saya kenal kayak beberapa pemilik, dia pindahkan sih dari kepemilikan jadi dia di Singapura atau di Hong Kong atau Malaysia menjadi perusahaan di Indonesia. Nah, pada saat itu dia transaksi di pasar nego. Nah, jadi itu yang eh, harus kita perhatikan. Jadi kadang-kadang transaksinya besar, tapi ya tidak apa namanya, belum tentu itulah, belum tentu transaksi jual beli yang sebenarnya gitu. Kadang-kadang cuma ganti pemilik aja. Nah, dengan net sell sampai 37T dalam 3 bulan, itu besar nggak besar, Bapak Ibu? Inilah yang menyebabkan harga saham penggerak indeks tadi turun. Karena tadi itu, empat saham penggerak utama itu 60-70% itu asing. Asingnya sell, ya otomatis saham-saham itu juga yang di sell gitu. Nah, itu menyebabkan sampai dengan 24 Desember, year to date IHSG minusnya 3,5%,
Tapi kalau LQ45 DX30 tuh sampai 15%. Serika Hati juga minusnya mungkin sekitar hampir 15% gitu. Nah, kalau IHSG kenapa cuma minusnya 3,5? Ada mungkin sahamnya grup Prayogo kan, seperti Brand. Kemudian ada juga saham Aman gitu. Nah, itu bobotnya lumayan besar dalam IHSG, tapi pemainnya kebanyakan lokal. Jadi itu sahamnya mungkin yang menopang IHSG, tapi kalau kita lihat saham asingnya, itu lebih banyak keluar. Nah, kalau seperti manajer investasi, eh, tidak 100% ikut asing, tapi memang kalau saham-saham tersebut turun, biasanya itu juga mencerminkan portfolio di reksadana saham juga. Nah, yang jadi pertanyaan gitu, kenapa asing banyak sell di 2024? Ya, jadi kenapa LQ45 negatif? Karena asingnya sell. Asingnya sell, saham-saham penggerak indeks tadi dia juga sell, menyebabkan kinerjanya negatif. Pertanyaannya kenapa dia sell? Nah, kalau menurut saya, penggerak dana asing di 2024 ini adalah ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral. Eh, Penggerak dana asing ini bisa beda dari waktu ke waktu. Di zaman apa namanya? Di zaman Perang Rusia Ukraina pertama kali, kalau nggak salah tahun 2022, itu penggeraknya adalah oh eh, karena Perang Rusia Ukraina, sorry 2021 atau 2022 deh. Maka terjadi gangguan eh, supply yang luar biasa pada batu bara, sehingga harga batu bara melonjak. Negara eksportir batu bara siapa? Indonesia nomor satu. Nah, itulah yang menyebabkan ada story ke Indonesia. Mereka beli saham Indonesia. Tapi meskipun story-nya di batu bara, yang dibeli tetap saham yang tadi. Karena asing itu dia lebih ke story-nya masuk ke suatu negara, baru saham yang dia beli tetap saham yang liquid tadi. Nah, kalau 2024 ini ekspektasi penurunan suku bunga. Jadi aturan main atau playbooknya itu ketika suku bunga Amerika turun, suku bunga turun itu berarti sedang ada masalah di ekonomi di sana. Ya, inflasinya terlalu tinggi, kemudian atau penganggurannya terlalu banyak, atau pertumbuhan ekonominya terlalu cepat sehingga harus sorry terlalu lambat sehingga harus diselamatkan gitu. Maka itu menjadi pertanda suatu negara ekonominya lagi kurang sehat. Untuk itu, dana asing yang namanya uang, dia akan cari negara yang lebih baik. Nah, dia akan pindah dari negara maju, develop market seperti Amerika, ke negara berkembang, emerging market. Nah, Indonesia masuk kategori negara berkembang gitu. Jadi kalau bagi negara berkembang seperti Indonesia, penurunan suku bunga itu telah sentimen positif yang dinanti-nantikan karena menjadi pertanda dana asing akan masuk gitu. Nah, tapi kan sekarang bunganya udah turun nih. Kok asingnya masih sell aja gitu kan? Nah, kita juga perlu mempelajari yang namanya ekspektasi gitu. Ini ada dot plot ya. Sebelah eh, sebelah yang ini ada dua ya. Ini dot plot di bulan September, ini dot plot di bulan Desember. Dot plot itu semacam guidance, semacam arahan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika setiap 3 bulan. Jadi September, Desember, nanti Maret, Juni gitu, untuk supaya market tahu arahnya Bank Sentral ke depan mau seperti apa. Dot plot ini bisa berubah, ya, bisa berubah karena data inflasi, bisa berubah karena data tingkat pengangguran dan sebagainya gitu. Tapi paling tidak market tahu gitu ya. Nah, untuk 2024 itu total sudah turun 100 basis dalam 3 kali kesempatan. 50 di September, 25 di November, 25 di Desember yang terakhir kali ini. Nah, ini sesuai dengan dot plotnya. Jadi di bulan September, mayoritas bank sentral, gubernur bank sentral itu voting di 425, 4,5. Ya, ini mediannya, paling banyak dotnya. Nah, kalau kita perhatikan yang Desember ya, karena sudah keluarnya Desember, sudah mayoritas di situ. Jadi sesuai gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika market membaca untuk 2025 bagaimana. By the way, saya juga ada buat video khusus tentang dot plot ya, bisa dicari aja di video-video saya sebelumnya. Nah, di 2025 ini, di bulan September, itu diproyeksikan 2025 itu akan di 3,75 sampai 4%. Sorry, 3,25 sampai 3,5%.
Ini yang versi September. Nah, kemudian di Desember itu naik menjadi 3,75 sampai 4%. Artinya kalau dari posisi yang terakhir itu berdasarkan versi September itu akan turun 100 basis atau 4 kali kalau masing-masing 25. Tapi berdasarkan versi Desember itu cuma turunnya 2 kali eh, ke 3,75 sampai 4%. Ya kan, oke lah, 2 kali, 4 kali kan turun juga. Kenapa jadi masalah gitu? Ternyata masalah. Kenapa? Karena dari 4 kali menjadi 2 kali itu mengindikasikan target inflasinya sulit tercapai. Ya, karena saat ini yang membuat salah satu yang utama ya, yang menunda penurunan suku bunga yang orang pikir belum berhasil itu adalah inflasinya. Nah, di dalam file bulan Desember ya, di September projections itu Bank Sentral Amerika memperkirakan core PCE, jadi inflasi PCE yang menjadi acuan Bank Sentral itu di 2,6%. Nah, di Desember malah 2,8, artinya inflasinya di atas ekspektasi. Nah, tahun depan mereka bikin proyeksi 2,2%. Ya, kalau yang ini 2,5 mungkin ini baru eh, perkiraan aja gitu ya. Cuma nggak ngerti kenapa dulu 2025 sudah ada angkanya. Tapi pada dasarnya eh, ada proyeksi ya bahwa atau pertimbangan bahwa inflasi yang menjadi salah satu utama supaya suku bunga diturunkan lebih cepat itu ternyata masih akan tinggi, masih jauh dari targetnya yang 2%. Seperti itu. Nah, ini eh, yang membuat pelaku pasar benar nggak tahun depan bisa turun 2 kali? Jangan-jangan kalau inflasinya tinggi nggak jadi turun gitu. Nah, plus ditambah lagi Donald Trump gitu ya. Belum belum menjabat itu sudah ngancam tarif ke sini, tarif ke sana, tarif kayak belakangan dia mau tarif Eropa lagi gitu. Kemarin kan dia tarif pertama kan dia tarif Meksiko, Kanada sama China. Terus belakangan dia ancam lagi mau tarif Uni Eropa gitu. Kenapa? Kalau yang kemarin Meksiko sama Kanada sama China ya itu karena masalah apa namanya drugs ya narkoba, kemudian masalah eh, imigran gelap dan sebagainya. Kalau Eropa enggak, dia lagi ngancem. Jadi kan sekarang Amerika tuh produsen minyak terbesar di dunia. Minyaknya berlimpah. Produksinya tuh sudah 20 juta barel per hari. Itu sudah 2 kali lipatnya Arab Saudi gitu. Arab Saudi itu sudah cuma tinggal 9 juta apa 8 juta. Jadi ibaratnya saat ini Amerika tuh lagi surplus minyak banyak sekali. Dia lagi butuh pembeli gitu. Nah, dia ancam si Eropa. Eropa, kalau kamu nggak mau beli minyak dari saya, kamu naikin lagi. Nanti kamu saya akan pajakin lebih banyak. Jadi cara Donald Trump itu salah satu cara Donald Trump lah untuk mendapatkan apa yang dia mau. Apakah tarifnya akan berlaku atau tidak, kita kurang tahu. Saya kurang tahu, tapi most likely itu dia pakai untuk menekan supaya Uni Eropa membeli lebih banyak minyak dan gas dari Amerika Serikat. Kalau dulu kan belum ada perang Rusia Ukraina. Eropanya bilang, ngapain sih beli dari kamu? Beli dari Rusia lebih murah. Tapi kan sekarang perang Rusia Ukraina masih berlanjut dan Eropa itu ambil ambil pihak apa dia take side ya. Dia berpihak di Ukraina. Makanya sekarang lagi ada cerita gitu. Ya. Cuma yang jadi problem ya itu kan tidak green. Nah, green ini juga salah satu topik yang akan Donald Trump hadapin gitu. Jadi eh, dia kemungkinan tidak segreen seperti yang presiden yang sebelumnya. Sementara kalau Eropa itu totally very green gitu. Mereka tuh lebih penting energi berkelanjutan. Tapi gara-gara itu juga inflasi di sana jadi tinggi gitu. Nah, jadi eh, pada dasarnya karena kebijakan Donald Trump untuk tarif yang agresif, ada kekhawatiran kalau ada tarif, harga barang dan jasa naik, harga barang dan jasa naik, inflasi jadi lebih tinggi, suku bunga bisa turun lebih sedikit atau bisa batal turunnya. Ya, jadi Donald Trump belum menjabat, itu Bank Sentral Amerika sudah menurunkan proyeksi dari 4 kali jadi 2 kali. Kalau ditambah dengan Donald Trump yang kebijakannya orang khawatir, itu bisa aja penurunannya nggak jadi. Nah, itulah yang membuat uh, dolarnya jadi kuat sekali. Karena dolar itu ngikutin bunga. Bunganya turun, dolarnya lemah. Bunganya tidak turun, dolarnya kuat gitu.
Nah, itu yang menjadi kenapa rupiahnya ke 16 ribuan. Dan faktor Trump juga investor jadi melihat kayaknya Amerika ini secara ekonomi mungkin akan bagus ya karena kebijakan Amerika First. Makanya dana asing itu sekarang nggak cuma dari Indonesia, dari semua negara emerging market baik lagi ke Amerika Serikat. Nah, itu yang kira-kira terjadi selama 2-3 bulan terakhir ini. Nah, sekarang pertanyaannya 2025 bagaimana? Masih sama nggak? Nah, kalau pendapat saya namanya dana asing itu selalu come and go gitu ya. Salah satu hal yang menurut saya cukup yakin penurunan suku bunga malah akan agresif di tahun depan adalah ini yang saya kutip daripada sosial medianya Donald Trump. Jadi dia tuh sudah berkomitmen akan menurunkan harga energi. Energi itu kalau di Amerika berarti BBM sama electricity, tarif PLN itu uh, menjadi setengah dalam 12 bulan. Ya, jadi karena mereka ke arah green, minyaknya walaupun murah, tapi dibeli sama pabriknya jadi mahal gitu. Harus ada karbon lah, segala macam ini itu. Nah, dia akan mencoba untuk eh, mengurangi si persyaratan-persyaratan lingkungan yang membuat harga itu jadi mahal. Nah, apabila hal tersebut bisa dia lakukan, itu kayak kita membayangkan harga Pertalite, harga Pertamax turun 50%. Listrik yang kita bayar setiap bulan turun 50%. Itu akan menurunkan inflasi dengan signifikan dan cepat. Kenapa? Karena listrik sama energi sama BBM itu komponen besar daripada banyak perhitungan inflasi. Nah, jadi kalau misalnya hal tersebut benar bisa dia lakukan, inflasi Amerika akan turun dengan cepat. Inflasi yang turun dengan cepat, maka Fed Funded akan cut bunga lebih cepat, sehingga story bahwa uangnya dari negara maju ke negara berkembang itu akan jalan lagi gitu. Nah, itu hal yang saya terus terang sampai saat ini masih yakini. Nah, jadi satu hal yang pasti, ekspektasi market itu bisa berubah dengan cepat. 3 bulan dari September ke Desember ini asing nggak sell terus, tapi dari Juni ke September asingnya net buy terus. Jadi dalam 6 bulan terakhir itu asing buy sell itu kayak kanguru aja gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang marketnya bearish atau bullish. Sekarang nggak, sekarang namanya kanguru. Kadang loncat ke atas, kadang loncat ke bawah gitu. Nah, dalam kondisi market seperti itu, kalau menurut saya ya, kalau kita investasi di reksadana saham, yang terlanjur kita masuk di harga tinggi, meskipun tidak nyaman gitu ya, menurut saya market bisa berubah. Jadi, eh, kalau bisa, kita tunggu gitu. Nah, kalau yang belum masuk, khawatir ini itu, menurut saya harus lebih berani untuk contrarian gitu. Karena kalau mau beli dalam kondisi market yang seperti itu, memang harus berani masuk waktu marketnya lagi turun. Memang kita nggak ada jaminan dapat harga paling bawah di berapa gitu. Tapi kalau misalnya turunnya sudah begitu banyak, kita bisa masuk secara bertahap. Kemudian ketika arah marketnya berubah, kita bisa menikmati keuntungan. Nah, demikian pandangan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau sanggahan atau komentar, bisa di video di komen YouTube-nya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.